Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi yang ke-9, dan pada pertemuan ke-8 ini akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yakni kita akan membicarakan masalah terkait sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi dan lalu lintas. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya sarana dan prasarana ini merupakan salah satu faktor yang penting terhadap kelancaran sebuah sistem transportasi dan lalu lintas. Bagaimana mungkin sebuah sistem transportasi tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai? Tentu di situ tidak akan terjadi sebuah perkembangan ya. Nah, bagaimana sarana dan prasarana ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem transportasi dan lalu lintas di suatu wilayah. Oke, selanjutnya terkait dengan sarana dan prasarana transportasi darat itu ada berbagai macam ya. Yang prasarananya jelas satu adalah jalan atau jaringan jalan, yang dimana ini menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak harus ada dari sebuah sistem transportasi di darat. Nah, bagaimana mungkin transportasi mau maju, mau berkembang jika tidak dibuat jalannya atau jaringan jalannya ya. Nah, kemudian ada juga stasiun ya kan. Nah, mungkin dari dahulu sampai sekarang itu mungkin terkait dengan stasiun ini mengalami perkembangan yang begitu pesat ya kan, dari zaman yang mungkin dulu desain stasiunnya tradisional sampai sekarang jenis stasiun yang sangat modern. Kemudian terkait dengan fasilitas sosial ekonomi. Nah, dalam sebuah sistem transportasi itu tentu ketika sudah ada bangunan fisik jalannya, kemudian jaringan jalannya ada, tentu harus disertai dengan fasilitas sosial ekonominya. Kenapa harus begini? Karena supaya terjadi perkembangan wilayah di daerah tersebut. Nah, adanya fasilitas sosial ekonomi ini juga membantu dalam hal pelayanan terkait transportasi. Nah, kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu penting terkait nanti dengan tingkat keberhasilan implementasi sebuah sistem transportasi di suatu wilayah. Apabila sumber dayanya maju, tentu transportasinya juga akan maju dan mutakhir. Nah, seperti kita ketahui sekarang, negara-negara yang memiliki sumber daya manusianya yang unggul, maka sistem transportasinya juga akan mengikuti. Contohnya adalah, coba kalau kita lihat sampelnya saja, misalkan ada di Singapura ya kan. Kalau mungkin adik-adik yang sudah pergi ke sana, mungkin bandaranya saja sudah begitu sangat modern sekali, sebenarnya kan berbasis digital ya. Nah, kemudian sarana yang lain adalah perlengkapan jalan. Nah, ini juga harus ada supaya apa? Nah, ketika ada perlengkapan jalan, tentu nanti di situ akan memberikan manfaat bagi penggunanya. Contohnya di situ seperti rambu-rambu itu harus ada ya, supaya nanti dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Marka jalan juga harus ada. Alat pemberi isyarat lalu lintas juga ada. Misalkan di situ tertulis belok kanan dibolehkan, belok kiri jangan. Misalkan belok kiri langsung, atau belok kiri lurus terus. Nah, maju terus. Nah, kemudian alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Misalkan ketika ada longsor atau mungkin di situ daerah anak-anak, nah, dikasih istilahnya kalau orang polisi tidur ya, misalkan seperti itu. Kemudian alat pengawasan dan pengamanan jalan. Nah, ini penting supaya orang itu ketika melewati jalan itu aman. Misalkan dikasih dengan CCTV. Kemudian ada fasilitas pendukung. Nah, selain pelengkap juga ada pendukung. Nah, misalkan fasilitas untuk jalan kaki, pejalan kaki ya kan. Misalkan untuk sepeda, jika lahannya luas bisa dikembangkan jalannya mungkin. Nah, ditambah dengan untuk sepeda. Kemudian parkir pada badan jalan. Nah, ini penting ketika orang tiba-tiba dia mau keperluan di jalan berhenti, nah parkirnya di tengah-tengah, nah dikasih space supaya tidak mengganggu pengendara yang lain. Ada halte, tempat istirahat atau rest area. Nah,
rest area ini udah banyak sekali ya, terutama yang di tol-tol itu. Kalau adik-adik nanti lewat, kalau pulang ke rumah masing-masing misalkan atau perjalanan suatu tempat, pasti sekarang setiap tol pasti ada rest areanya, dan juga di situ fasilitasnya juga sudah sangat lengkap. Kemudian penerangan jalan, nah ini penting sekali ya. Apabila jalan tidak ada lampunya atau tidak ada lampu penerangannya, maka rentan atau rawan terjadi kecelakaan. Nah, kemudian terminal, nah itu penting ya. Nah ini bisa terminal barang ataupun terminal penumpang. Nah, kemudian fasilitas parkir umum. Nah, ini tadi berbeda dengan yang di badan jalan ya. Kalau memang fasilitas parkir umum ini memang dia khusus untuk tempat parkir. Nah, kalau badan jalan itu enggak, tadi mendadak misalkan pengen beli sesuatu atau berhenti sejenak karena apa namanya capek. Nah, kemudian dikasih space parkir di badan jalan. Kalau yang fasilitas parkir umum memang ini dikhususkan untuk parkir. Nah, ini terkait gambaran jenis jaringan jalan. Nah, ini menurut sumbernya Morlock tahun 1978 ya. Ada yang kayak jaringannya grid ya kan. Kotak-kotak seperti itu, ada yang radial, ada yang cincin radial, ada yang spinal, ada yang heksagonal, ada yang delta. Mungkin bisa ditambah juga ada yang tidak beraturan. Nah, kalau adik-adik pengen tahu, mungkin bisa dengan menggunakan peta jaringan jalan di wilayah adik-adik, nanti dicek di situ jalannya bentuknya seperti apa, apakah grid, radial, cincin radial, spinal, heksagonal, delta, malah atau malah tidak beraturan atau tidak mempunyai pola. Nah, nanti bisa dicek. Yang paling mudah ngeceknya yaitu melalui peta. Nah, kemudian pembagian jalan ini berdasarkan Miro ini tahun 1997. Nah, ini hierarki jalan berdasarkan peranannya. Nah, jalan arteri itu jalan utama ya kan. Jalan utama misalkan kabupaten kota Solo misalkan ya, maka jalan arterinya itu di Jalan Slamet Riyadi. Kemudian ada jalan kolektor. Nah, itu secara lebarnya jelas berbeda dengan jalan arteri. Kemudian ada jalan lokal, jalan masuk. Nah, jalan masuk ini adalah jalan-jalan yang masuk ke permukiman biasanya ya. Nah, ini klasifikasinya tadi. Misalkan arteri itu untuk apa kelas jalannya? Kelas jalan 1, 2, 3, 3A. Kemudian kendaraan yang boleh melewati pada jalan tersebut, misalkan dia panjangnya maksimal 18 meter, lebarnya 2,5. Kalau yang kolektor, panjang kendaraannya ada yang 18 meter, ada yang 12 meter. Kemudian lebarnya sama. Nah, beratnya ini juga beda. Yang arteri itu yang jalan kelas 1 itu bisa lebih dari 10 ton, ya kan? Yang kelas 2 hanya 10 ton, sementara yang kolektor sama lokal berat terberat ya itu hanya 8 ton. Nah, jadi nanti kalau ada misalkan tronton kok masuk jalan lokal, itu jelas itu tidak boleh. Nah, ini stasiun tadi sudah disampaikan di depan. Nah, stasiun kereta api itu ada stasiun penumpang, stasiun barang, stasiun operasi. Nah, perkembangan stasiun kereta api ini dari awal sampai sekarang ini cukup signifikan, baik dari moda transportasinya atau jenis transportasinya atau jenis keretanya sampai dengan pelayanannya. Nah, sekarang itu kan kalau kita mau naik kereta itu pelayanan itu serba digital, ya kan? Nah, kalau kita mau pesan tiket ya cukup misalkan menggunakan apa namanya websitenya PT KAI. Nah, atau mungkin juga menggunakan pihak ketiga misalkan Traveloka atau dan sebagainya ya. Nah, dan pelayanannya juga cepat. Nah, kita pesan lewat online, kita cetak mandiri tiketnya, langsung saja kita datang ke stasiun. Dan fasilitasnya saya yakin di tahun sekarang juga sangat lengkap sekali ya kan. Ada fasilitas sosial juga ada ya kan, kalau mau sholat pasti ada
musola, kamar mandi, WC juga ada. Mau beli makan, fasilitas ekonomi juga ada. Mau ngambil uang, saya kira juga sudah disediakan apabila ketika dalam perjalanan uang habis ya. Istilahnya sekarang itu enak. Nah, itu karena meningkatnya teknologi, nah, sehingga dapat mempermudah perjalanan kita. Nah, ini adalah contoh rambu-rambu lalu lintas dan ini harus ada di sebuah jalan. Nah, artinya rambu ini digunakan untuk memberi sinyal. Nah, misalkan ini, misalkan yang ini belok kiri, yang ini belok kanan. Misalkan begitu. Wah, ini hati-hati turunan tajam. Nah, pakai ini atau ini. Nah, wah ini ada eh, naik, nah kan. Nah, ini naik, curam misalkan naik. Kemudian misalkan oh ini ada pesepeda di jalan ini, dan ini ada anak-anak ya kan. Oh ini ada kereta, ini ada kereta api, awas. Nah ya kan. Nah, kemudian di depan berapa meter ada rambu-rambu lalu lintas, harap pelan-pelan misalkan seperti itu ya. Atau ada fasilitas pesawat terbang. Nah semua rambu-rambu ini berfungsi untuk apa namanya, menunjukkan kepada pengguna jalan supaya dia melihat tanda ini nanti depannya ada apa. Nah, sehingga keselamatan pengguna jalan juga dapat terjamin. Nah, kemudian simbol marka ini ya, kalau yang suka kita jalan-jalan ini pasti tahu ini ya. Saya yakin tahu pengendara motor, mobil dan sebagainya. Nah, apalagi yang suka traveler nih harus tahu ini. Jangan sampai tidak tahu ya. Misalkan garis putih ini. Nah, ini dilarang nih kamu belok misalkan dari sini mau nyalip sini tidak boleh ini. Nah, dari kanan siksak apalagi siksak gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika di lajur kiri ya lajur kiri, kanan ya kanan. Nah, tidak boleh siksak. Nah, nggak boleh sampai melewati batas garis putih ini ya. Nah, ini perlu diingat ini, terutama di jalan arteri-arteri itu nggak boleh. Nah, kemudian ada strip-strip ini, garis strip-strip putus ini. Nah, ini boleh menyalip. Nah, jadi silakan menyalip. Kalau yang ini di sini di sebelah atasnya ini, sebelah kirinya ini boleh menyalip. Tapi kalau yang lurus, nah, satu ini tidak boleh melewati sampai sini ya. Nah, ini tidak boleh menyalip ya, ganda itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini pemberi isyarat lampu lalu lintas. Nah, ini juga harus kita pahami ketika kita berkendara menggunakan sepeda motor atau mobil ya. Kita harus tahu lampunya itu misalkan warnanya apa. Kalau hijau jalan, kalau kuning pelan-pelan, kalau merah harus berhenti. Nah, kadang-kadang kita itu eh, lucunya begini. Misalkan kalau mau kuning itu bukannya, harusnya kalau kuning itu dipelan, tapi kalau kita ndak malah digas. Nah, itu yang seharusnya harus dihindari karena rambu kuning itu menyatakan isyarat itu harus pelan-pelan karena terlagi akan rambu merah harus berhenti. Nah, kadang-kadang kan waktu terjadi kecelakaan itu kan di setiap istilahnya bangjo ya. Nah, kalau kita mengatakan di rambu-rambu itu kan kita itu menerobos rambu-rambu lalu lintas ini yang seharusnya disuruh pelan-pelan malah tancap gas. Nah, sehingga sering sekali terjadi apa namanya kecelakaan ya pada perempatan jalan, pertigaan dan sebagainya. Nah, kemudian ini, nah ini alat-alat ini yang tadi depan sudah saya sampaikan untuk mengurangi tingkat kecepatan ya kan. Ketika ada istilahnya kayak polisi tidur, nah istilahnya seperti itu ya. Nah, itu juga ada jenis-jenisnya. Nah, ini ada yang kayak di sini, ada warna kuningnya di sini. Nah, ada yang speed bump. Nah, ada yang speed bump itu dengan kecepatan di bawah 10 km per jam. Ada yang speed bump di bawah 20 km per jam. Ada yang speed tabel di bawah 40 km per jam. Tapi rata-rata kalau yang kita lihat sekarang kadang-kadang kalau lihat seperti ini di lapangan itu ngeri-ngeri juga ya. Sekarang itu ada yang sampai runcing padahal kan ada setiap ngasih polisi tidur itu ada aturannya dan juga bahan yang digunakan juga tidak sembarangan. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat di lapangan itu ada yang cuma aspal dan sebagainya di apa namanya buat gunung, bahkan sampai ada yang lancip gitu kan. Nah, itu bisa merusak kendaraan. Nah, itu sebetulnya harus ditertibkan ya. Nah, karena
Kalau membuat polisi tidur itu sudah ada aturannya. Ini betul tujuannya itu apa, untuk supaya kecepatannya berkurang. Nah, sehingga ketika orang berkendara di pertigaan, perempatan itu ketika pelan-pelan dikasih seperti tujuannya seperti itu. Oke, kemudian ini bagaimana mendesain sebuah sistem eh, lalu lintas itu aman dan nyaman pada anak-anak sekolah ya. Jadi misalkan di sini jauh-jauh ya kan, sebelum itu dikasih awareness atau peringatan, misalkan 30 meter lagi atau 30 km 30 meter lagi zona anak sekolah, jadi harus pelan-pelan ya kan, misalkan seperti itu. Kemudian dikasih batas, misalkan rambu-rambu lalu lintas yang itu bisa di on off kan manual itu. Nah, bisa seperti itu, dikasih pertanda peringatan bahwa sini adalah zona untuk banyak pejalan kaki atau banyak anak-anak sekolah yang melaju di kawasan ini. Nah, dengan adanya peringatan-peringatan rambu semacam ini, tentu ketika sebagai pengendara yang bijak, yang baik, tentu akan melihat, ya kan? Oh, ternyata di situ adalah zona untuk anak-anak sekolah, sehingga saya harus mengurangi kecepatan mobilnya, ya kan? Ketika ada anak yang nyebrang, ya kita berhenti sejenak, ya kan? Memberikan kesempatan anak-anak sekolah untuk menyeberang. Nah, itulah fungsinya apa namanya sistem apa namanya pelengkap jalan ya. Nah, kemudian ini CCTV. Nah, CCTV ini sangat bermanfaat sekali untuk keamanan. Tapi sekarang ternyata fungsinya CCTV ini tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk jadikan dalam sebuah manajemen apa namanya traffic light. Nah, jadi ketika ada misalkan kalau di Jakarta itu namanya ERP itu ya. Jadi ketika lewat jalan itu nanti bisa siapa mobil apa saja bisa terkontrol melalui CCTV itu. Bahkan ketika dia apa namanya melanggar marka, misalkan masuk saja, nah nomor kendaraannya, plat kendaraannya bisa dideteksi dengan CCTV tersebut, sehingga adanya CCTV ini tentu sangat membantu sekali dalam monitoring lalu lintas. Nah, kemudian ini penerangan jalan. Nah, ini juga penting ya, lampu di jalan itu supaya tidak gelap malam itu harus dikasih lampu. Nah, di sini sudah ada ketentuan ya kan. Nah, jenis lampunya itu lampu tabung fluorescence dengan tekan rendah, maka efisiensi rata-rata atau lumen watt itu sekitar 60 sampai 70 umurnya. Nah, per jam ini 8.000 sampai 10.000. Nah, kemudian dayanya 18 sampai 20. Nah, pengaruh warnanya sedang. Nah, semakin bawah ternyata semakin buruk. Nah, ini penting sekali dalam hal sebetulnya ketika lampu itu pengaruhnya banyak ya kan, tidak hanya keselamatan tapi juga terkait dengan efisiensi penggunaan energi listrik. Nah, ini saya pernah punya pengalaman sebagai seorang geograf, bahwasanya dulu saya pernah ikut mengerjakan proyek di Kota Magelang, itu tepatnya di daerah Mungkit itu, Mertoyudan juga, di Kota Magelang lah. Itu bagaimana peran seorang geograf itu di situ sangat membantu sekali terkait dengan penempatan PJU, LPJU, ya, lampu penerangan jalan umum. Nah, di mana di situ saya diminta untuk memetakan seharusnya yang cocok, yang tepat itu PJU di mana saja. Kemudian kita diminta untuk menginventarisir PJU-PJU yang ada. Nah, itu kan sangat geografis sekali pekerjaannya ya kan, sehingga peran geograf terkait dengan terkait dengan transportasi, sistem lalu lintas transportasi ini sangat penting sekali ya kan. Jadi adik-adik jangan khawatir, ternyata geografi juga bisa ke sistem transportasi, belajar transportasi juga bisa, tapi hanya nanti pendekatannya yang digunakan mungkin akan berbeda dengan orang-orang yang memang ahli transportasi atau jurusan transportasi atau perhubungan.
Nah, kemudian pedestrian, fasilitas pedestrian. Nah, ini sekarang mungkin sedang marak dikembangkan bagaimana ketika jalan itu tidak hanya digunakan untuk untuk pengendara, tetapi juga pejalan kaki dan juga untuk kegiatan fasilitas maaf digunakan untuk kegiatan ekonomi, sehingga fungsi daripada jalan itu tidak hanya untuk sebagai meningkatkan arus lalu lintas, tetapi juga sebagai wahana untuk meningkatkan perekonomian dan juga untuk kegiatan hiburan masyarakat, ya kan. Bagaimana sekarang pemerintah daerah itu berlomba-lomba meningkatkan tata kota yang baik. Nah, dengan cara mendesain pedestrian yang sangat indah sekali. Contohnya ketika kita jalan-jalan ke Bandung, ke Jogja, Surabaya, nah itu sudah di Jakarta ya kan, tentu pedestriannya sudah sangat bagus, ya kan. Nah, kemudian terminal tadi ya disampaikan, terminal itu juga ada berapa jenisnya. Ada terminal penumpang, ya kan, ada terminal barang, ada terminal khusus, dan juga terminal truk, ya kan. Nah, kalau kita pengen pergi ke Jakarta atau pergi ke Surabaya, tentu kita harus pergi ke terminal penumpang. Nah, mungkin terminal yang terkenal mungkin kalau kita orang Solo ya Tirto Nadi gitu ya, kan yang sudah dilakukan oleh Didi Kempot, ya kan. Nah, selanjutnya, nah tipe-tipe terminal, ada terminal tipe A, ya kan. Nah, ini melayani angkutan antar provinsi akap, antar kota dalam provinsi, kemudian angkutan kota dan angkutan desa. Terminal A ini terminal yang paling baik lah istilahnya, ya kan, karena dia melayani semua fungsi pelayanan, ya kan. Nah, kemudian ada terminal B, ini hanya melayani AKDP, ya kan, angkutan antar kota dalam provinsi, kemudian angkutan kota dan juga angkutan pedesaan. Kemudian yang paling rendah mungkin dilihat dari ukurannya mungkin tipe C, itu hanya melayani angkutan desa. Nah, kalau tadi saya sampaikan contohnya terminal Tirtonadi itu jelas itu tipenya tipe tipe A. Kalau yang di kabupaten itu palingan tipe-tipe B, misalkan di Kabupaten Klaten, Wonogiri, nah, Sragen. Nah, kemudian ini terkait dengan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara. Nah, misalkan prasarananya ketika di laut itu jelas satu pelabuhan, itu pelabuhan menjadi salah satu yang penting, ya kan, dalam sistem transportasi laut. Nah, kemudian ada dermaga. Nah, kemudian sumber daya manusia, ini prasarana yang penting ya tiga ini ya. Nah, bagaimana nanti dermaga pelabuhan itu ketika tidak dikelola dengan baik, ketika yang mengelola juga memiliki sumber daya manusia yang kurang baik, sehingga pelabuhan dan dermaga itu kadang-kadang malah nanti mangkrak kalau nggak dikelola dengan baik, ya kan. Sudah dibuat bagus-bagus ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian sarana pendukungnya mungkin di situ harus disertai dengan lahan parkir, ya kan, parkir untuk pengunjung pelabuhan atau mungkin orang yang mau berpergian. Nah, kemudian untuk barang, nah untuk peti kemas, ya kan, barang-barang yang masuk ke pelabuhan, nah itu kan harus ada lahan parkirnya, ya kan. Kemudian fasilitas sosial ekonomi juga, ya kan. Nah, itu harus ada dalam pelabuhan, nah, supaya wilayah di sekitar pelabuhan itu juga akan berkembang. Kemudian juga harus ada pom BBM, nah, di mana nanti ketika pengisian bahan bakar juga relatif mudah, sehingga nanti keberlangsungan transportasi di pelabuhan itu tetap lancar, ya kan, karena BBM-nya tersedia. Nah, kemudian transportasi di udara yang harus ada itu ada bandara, landasan pacunya, ya kan. Ada bandara tapi tidak ada landasannya ya sama saja, ya kan, tidak bisa berfungsi. Kemudian ketika dia seaplane itu pesawat yang landasnya di laut itu harus ada pantai sebagai landasannya, ya kan. Kemudian lapangan luas, misalkan untuk pesawat helikopter atau mungkin secara khusus kita buatkan helipad.
kemudian juga harus sumber daya manusianya yang mengelola juga harus baik ya. Kemudian sarananya ada lahan parkirnya, hanggar, kemudian fasilitas sosial ekonomi. Kalau kita lihat sekarang memang untuk infrastruktur itu Indonesia insya Allah ini sudah baik, sudah berkembang ya kan, sudah maju. Bahkan sekarang kalau kita lihat pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara yang ada itu semuanya sudah menggunakan teknologi yang canggih ya kan. Nah, ini adalah sebaran bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia ya kan. Bisa kita lihat mungkin sekarang sebarannya sudah merata hampir di setiap pulau itu ada. Nah, ini tandanya apa kalau seperti ini? Artinya pembangunan itu sekarang sudah merata ya kan, alhamdulillah. Jadi dulu kalau pembangunan itu Jawa sentris, nah sekarang sudah bukan Jawa sentris lagi ya, semua dapat pembangunan merata. Nah ini salah satu pelabuhan megah. Nah, siapa yang tahu ini adalah pelabuhan Sibolga ya. Nah, kalau lihat dari desainnya ini modern sekali ya kan. Jadi untuk pelabuhan yang ukurannya kecil aja ini ya kan, ini desainnya sudah sangat bagus sekali. Nah kemudian ketika kita tahu, coba mungkin adik-adik sebutkan mungkin yang tahu ketika pelabuhan yang terkenal aja mungkin ya, ada yang Tanjung Priok, kemudian Tanjung Perak Surabaya, kemudian Tanjung Mas. Nah ini bahkan Tanjung Mas ini sampai diabadikan dengan lagu oleh almarhum Didi Kempot ya, Tanjung Mas Ninggal Janji. Nah mungkin ada yang tahu lagunya. Nah supaya apa kok seperti itu, supaya kita mengingat terus, oh di situ ada namanya pelabuhan Tanjung Mas. Nah, kemudian ini belum nyata real tapi ini desain bandara nanti di Papua ini ya, bagaimana nanti desainnya seperti ini megah sekali ya kan. Dan sekarang bandara kemudian pelabuhan itu integrated system, nah, transportasinya itu terintegrasi. Jadi istilahnya transportasi darat bis masuk, kereta juga masuk. Nah jadi itu untuk mempermudah penumpang sebenarnya kan. Jadi semua sistem transportasi itu sudah terintegrasi. Contohnya kalau di terminal itu Teptonadi itu sekarang ada namanya jembatan dari menghubungkan antara stasiun balapan dengan terminal Tirtonadi, sehingga orang kalau mau bepergian pingin dari Semarang dia pengen naik bis, kemudian dari Solo pengen naik kereta, nah mudah saja turun Tirtonadi ya kan, masuk jembatan penyeberangan yang langsung akan diarahkan ke stasiun balapan. Nah itu kan sistem yang terintegrasi seperti itu kan akan mempermudah, istilahnya pemudah pengguna atau pemudah masyarakat dalam melakukan transportasi dari satu wilayah ke wilayah lain ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan sarana dan prasarana transportasi dan lalu lintas yang ada. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.